Hari ini menjadi hari yang sangat khusus bagi kita semua, terutama bagi saya yang sudah lama karena COVID dan lain-lain tidak berkunjung ke kampus ini. Stipan ini mengelolanya itu penuh tantangan gitu. Kita hidup dari bulan ke bulan. Uangnya dikelola dengan hati-hati, tetapi mutu tetap harus bisa terjaga, akreditasi harus jalan, sesuatu yang tidak mudah begitu. Tapi alhamdulillah selama masa COVID ini dengan kerjasama yang luar biasa, Stipan ini masih beroperasi, kita bisa memberikan pelayanan pendidikan, dan kita sudah mengikuti proses akreditasi, baik akreditasi prodi maupun akreditasi institusi, dan semuanya berkat kerjasama dan gotong royong serta arahan dari ketua pembina, maka kita bisa survive hingga hari ini. Belajar dari masa lalu, maka yang peduli pada upaya peningkatan mutu itu hanyalah kita. Dan untuk itu saya berharap dengan pimpinan Pak Sony kita menatap ke depan. Di tangan kita lah Stipan ini eksis atau tidaknya. Kalau kita mau menjadikan Stipan ini sesuatu tempat pengabdian yang luar biasa bagi kita, memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, maka kitalah yang harus menerjemahkan dalam berbagai upaya yang perlu kita lakukan. Nah, insya Allah dengan kerjasama yang akrab yang selama ini terjadi antara yayasan dengan Stipan, maka hal ini bisa yakin kita wujudkan. It depend on us. Kita nggak usah lagi nengok-nengok ke belakang. Wah, itu dulu begitu. Buktikan kepada saya, kalau kita lari ke depan, nengok ke kiri, larinya tambah cepat. Saya kan pelari 100 meter dulu, DKI Jakarta. Kalau Anda bisa lari 100 meter, nengok ke kiri, makin cepat, saya bayar 1 juta. Itu waktu itu saya tantang mahasiswa saya, Pak Sony. Mereka coba, ya nggak bisa. Begitu nengok ke kiri, pelan. Itu kita nggak usah nengok ke belakang, yang terjadi sudah. Itu menjadi pelajaran buat kita semua. Mari kita ke depan bekerja sama, kita fungsikan dengan tekad yang kuat sehingga Stipan menjadi seperti yang apa kita idam-idamkan bersama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa pada hari ulang tahun saya yang ke-70 tanggal 5 Juni tahun 1923 saya mendapatkan kado yang luar biasa dari Pak Sony dan teman-teman, yaitu dirayakan di sini. Saya aja jarang merayakan ulang tahun begitu. Terima kasih Pak Sony atas perhatiannya. Yang terakhir, kita akan memasuki dan sudah memasuki bukan hanya abad informatika, bukan hanya internet atau barang dikoneksikan dengan internet, atau kita menganalisis dengan data-data yang besar untuk mengambil keputusan yang strategis, tapi kita sudah memasuki artificial intelligence. Basic dari artificial intelligence sangat sederhana, tidak ada yang rumit. Saya akan memasukkan bagaimana Pak Sony memimpin ke logic computer. Kalau memimpin sistematik, konseptual, logical, itu didiskrit, dimasukkan. Lama-lama mesin tadi dengan kemampuan machine learning, dia mulai bersikap seperti Pak Sony. Didik begitu, sama seperti kita mengajar anak-anak. Itu merah, karena warna itu kita didikkan merah, anak kita menyebut merah. Tapi kalau dari lahir yang warna merah itu kita bilang hitam, 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 dia akan mengatakan itu hitam. Jadi basic dari artificial intelligence, sistematik, terurut, clear, dan jelas. Itu yang dilakukan. Nah, sekarang Harvard semester depan
sudah menghasilkan seorang profesor artificial intelligence. Karena Harvard tidak mampu lagi mengajar kelas besar yang 100 dengan 2 profesor, Pak Sony. Sekarang dia cita-citanya 1 mahasiswa, 1 profesor. Bagaimana? Pakai artificial intelligence. Dan profesor ini dididik untuk tidak mengajarkan semuanya. Sebagian supaya mahasiswa tetap bekerja, belajar, tapi bisa berinteraksi. Dan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti bapak-bapak sekarang, sakit apa? Cek Google. Oh begini, ini. Nah, itu semacam artificial intelligence di situ. Sekarang kita terjemahkan di dalam bentuk software yang bisa berinteraksi, yang kita masukkan logik yang akan terjadi. Sekarang Pak Sony, kita mau tanya sama Pak Sony, kapan Pak naik gaji? Kan gitu nanya sama dia kan. Kapan Pak saya naik pangkat? Oh, kalau Pak Sony ditanya naik gaji seperti apa, dia jawabnya begini-begini. Dasarnya begini-begini, way out-nya begini, itu diprogram. Oh, kalau belum ada jawabannya, maka dimasukkan jawaban baru kepada sistem tadi. Sehingga dengan waktu, sistem tadi menjadi sangat cerdas. Dia bisa ada pemikirannya Pak Faisal Tamin, Pak Ermaya, Pak Sony, Pak Indrajati, Pak Samyono, terus akumulasi. Sehingga the next generation begitu bertanya, dia mendapatkan the wisdom of all of us. Anda akan berhadapan dengan seperti itu. Mahasiswa kita bisa cek, kalau guru saya menjelaskan begini, dia cek ChatGPT, katanya begini. Bagaimana kita bereaksi? Nah, itu yang harus kita latih. Jadi AI, big data, augmented virtual, dan lain-lain, itu adalah tools, alat. It depends on us, bagaimana memberdayakan alat tersebut. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, kehadiran AI ini mari kita rangkul. Kita belajar seperti layaknya Anda belajar menggunakan Google at the first time. Kita belajar dan bagaimana alat-alat ini menjadi bagian daripada pembelajaran kita kepada anak-anak kita. Sehingga mereka tepat zaman ketika muncul, ketika keluar dari kampus ini. Nanti tentu banyak cara bagaimana kita melatih diri kita, memanfaatkan. Dan itu bukan menyaingi kita, memanfaatkan. Tapi the basic fundamentals, ajarkan critical thinking, logic, systematic, konseptual, clear kepada anak-anak kita. Then anak-anak kita will be ready for the next century. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan untuk hadir pada silaturahim ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.